Hai, Kabuki dan Blessing. Gila panas banget loh. Serba salah ya jadi manusia, ntar kalau hujan juga kita komplain. Panas juga komplain. Ya. Kebetulan ini lagi di pantai ya, Neng, jadi panas banget. Tuh, matahari bersinar begitu teriknya, say. Ah, baru ngomong gitu dikasih angin dikit. Kalau angin, angin surga ya. Panas banget. Udah pulang lah. Kamu order apa tuh? Kok? Jangan kan pisang-pisang gitu. Aduh panas sekali lu sampai nggak fokus mau nggak fokus mau ngomong apa? Michael, thank you. Tapi kalau itunya kan dikasih nomor kan? Kalau nanti saudara saya yang bawa ikannya dikasih nomor kan? Heeh. Oke. Oke, oke. Thank you. Ah, panas sekali loh dunia ini. Kayak hemoroidku pendarahan nih total medis ya. Aku masih minum Damara, Kasova, dan Magani. Combine sekarang medis dan non medisnya. Aduh, aduh, akhirnya ada angin. Ci, kalau Ci, saya ada tawaran kerja di Semarang sama teman saya. Kira-kira bagaimana, Ci? Kerjasamanya sama temen. Kalau kamu sama temen kamu sih, kemungkinan besar akan ada ribut. Ada bosnya Ci, cuma kenalin maksudnya. Tapi kerjanya bareng temen gitu. Gimana sih? Aduh, panas banget. Hai Ripka. Lagi liburan. Kan saya mau tinggal di Bali, jadi gimana bilangnya liburan ya? Emang liburan mulu kan? Ini saya lagi mau makan sama saudara-saudara saya aja. Kebetulan pilihannya adalah pantai ini yang panasnya astagfirullah ya. Hai Eri. Eri mau melihat pantai Eri? Iya, aku di sana dong Eri. Aku di sana, aku di sini nih. Kasih lihat kamu ya. Pantai yang panasnya luar biasa ini. Nggak tahu cara balikin kamera gimana. Tuh, masih sepi nih ya, masih panas soalnya. Tuh, aduh panas banget. Tadi pagi terbangun sakit di ulu hati, lalu langsung oles minyak lukat. Setelahnya langsung bisa tidur lagi, puji Tuhan. Kalau kamu terbantu dengan produk dari kita, puji Tuhan.
Ini di Jimbaran. Kemarin kan kita nggak boleh ke pantai, sampai tanggal berapa tuh? 11 ya? 11 sampai 12 gitu. Sekarang udah boleh. Karena, karena suami saya demen banget makan seafood ya. Tekin tempat di pinggir pantai belum sih. Udah. Tadi aku mau makan yang di Furama, tapi Furama pinggir pantainya lagi ada acara penuh. Jadi pindah. Sekarang udah bisa ya, say. Kalau kamu mau nyemplung juga terserah kamu aja sekarang ini. Kenapa sayang? Kalau sekarang boleh mau nyemplung juga udah nggak apa-apa ya guys. Mau nyemplung kayak mau berenang kayak asal bisa berenang boleh ya. Kalau nggak bisa renang ya jangan nyemplung, kamu jangan nekat. Hmm, jangan terlalu banyak minum manis. Mau lelopin Puspita di Jonggok boleh. Toko di Pulau Komodo masih aktif kayak masih kok. Tapi kita akan segera pindah. Jadi lantai duanya udah mulai dibongkar. Kalau kemarin saya akupuntur dari toko baru, akupuntur dari toko baru. Konsultasi mungkin nanti di toko baru walau belum rapi ya. Masih mau dirapiin, dibersihin dan segala macamnya. Aduh panas banget loh. Kayak gini nih sebenarnya saya pingin menangis ini. Nggak kuat. Sore Bu Agnes. Satu-satunya yang pengen bikin saya nangis itu adalah PPA apa ya Pak? Satu-satunya yang ingin saya menangis adalah panas. Siapa yang belanja ke pasar C? Nggak mungkin kamu kan? Oh tentu tidak mungkin ya Eri. Aku udah bilang, aku nggak usah deh ikut ke pasar ikan ya karena aku nggak berguna. Aku milih ikan nggak bisa. Aku kena apa juga aku jijik gitu kan. Aku paling hanya mengganggu aja kayak aduh stres sendiri. Iya masih panas. Yang main yang belanja ke pasar tuh adalah kakak sepupu saya ya, Eri ya, Ceserli. Yang dia ke pasar karena dia tidak takut dengan ikan. Kalau aku nggak usah diharapin lah ya, memang nggak usah aku diharapkan yang kayak gitu-gitu. Duduk situ, main di situ. Mudah-mudahan banyak ikan bagus kan. Nah, kan Erinya gelian. Aku kalau belanja ke supermarket Ri, jadi yang udah di packing gitu. Lihat tanggal dia packingnya tanggal kapan. Berarti itu kemungkinan ikannya udah bagus lah gitu. Kemungkinan masih kemungkinan. Soalnya kalau supermarket kan jaga kualitas ya. Aku tuh ya kemarin tuh aku berpikir, mikirnya kemarin ceritanya hari ini. Anak-anakku ini kan demen sekali makan gula ya. Anak kecil tuh di mana-mana demen makan manis kan. Kayak eh kita juga kalau orang dewasa tuh senang sekali makan manis. Masalahnya ketika kali kita makan manis itu justru itu yang nggak baik untuk kesehatan kita kan. Cuman efeknya itu memang nggak langsung terasa gitu loh. Kalau kita makan gula-gula gitu kan, efeknya itu nggak langsung terasa ketika tubuh kita masih sehat. Jadi dari sehat kita makan gula-gula bisa bertahun-tahun baru terasa efeknya. Diabetes kah, ya kan? Atau mulai dah tuh ada badan mulai nggak enak, lemes-lemes gitu. Itu jangan diabaikan sama dengan kita yang melakukan perbuatan dosa. Mungkin awalnya kita nih ya kecil-kecil lah. Ah si Kiki masa gitu aja nggak boleh ya nggak? Ah Tuhan masa gitu aja nggak boleh. Eh kayaknya gimana banget gitu. Misalnya kayak gitu-gitu kan ya. Ya memang nggak boleh. Ya kalau nggak boleh aja. Karena dosa itu sama seperti gula. Hari ini nggak terlalu kelihatan efeknya. Kita jalani enak-enak aja, nikmat-nikmat aja. Tapi nanti kalau udah banyak numpuk gitu ya, baru kamu akan mulai terasa, kok hidupku begini ya, kok hidupku kacau ya, kok hidupku berantakan, apa sih yang salah? Nah, saat kita tanya apa yang salah itulah hal-hal kecil yang selama ini mungkin kita kayak nggak pay attention, yang kita pikir ya udahlah, bohong dikit, ya udahlah kayak masa sih kayak gitu aja nggak boleh, yang kayak gitu-gitu itu, yang akhirnya eh,
berentet-rentet lah semuanya ya. Nih, Eri kan bilang gini barusan nih. Hari ini aku juga teringat kata-kata ibu dan Cici yang bilang kalau 2025 nggak sungguh-sungguh di jalan Tuhan pasti susah. Pastinya. Karena aku dengar 2025 dan seterusnya ya, Say. Bukan cuma 2025 ya. Mulai dari 2025 ini harus sungguh-sungguh gitu. Dari dulu udah kita sampaikan. Karena aku dengar manajerku kena masalah bertubi-tubi gitu, Ci. Di situ aku bersyukur karena teringat pesan-pesan itu Tuhan Yesus. Nggak apa-apa ya, guys. Nggak tahu apa yang jatuh di dapur mbaknya. Jadi mungkin ya, nggak cuman kan ada kan dulu kan kami sampaikannya secara keuangan bakal lebih banyak masalah. Tapi ke depannya tuh bukan cuma masalah keuangan, akan ada aja masalah-masalah yang nggak kelar-kelar dalam hidupmu gitu loh. Kayak dibuat ruwet, dibuat semakin frustasi, dibuat menggila, buat menggila dengan kondisi sendiri gitu. Itulah yang kemungkinan besar akan terjadi. Dan itu tuh kan tidak gampang ya guys ya, tidak mudah ya. Duh, ini keringat bercucuran. Yang kesetanan kena azab di tahun ini ya, Ci. Ya, akan semakin berat aja. Eh, Elnatan, 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 lower your voice, jangan teriak-teriak. Heran, dia teriak suaranya keras dipanggil nggak noleh-noleh tadi. Bukan kena asap sih Aguston ya, cuman hidup akan dibuat semakin ruwet aja gitu loh. Sampai ke depan-depannya ini. Karena ini tuh sedang emang lagi dalam tahap seleksi, sadar nggak sadar. Ya mudah-mudahan aja lu masuk di seleksi yang bener, yang bagus gitu kan. Hidup tuh kan ada dua jalur. Di tengah-tengah aja udah kagak ada jalan sekarang, lu harus pilih jalurnya. Gitu loh. Ya sungguh-sungguh aja di jalan Tuhan. Pokoknya saya udah bilang kan, di jalan Anda jalan di jalan Tuhan tetap punya masalah. Nggak di jalan Tuhan punya masalah, tapi lebih banyak. Yang jadi perbedaannya itu apa? Ya, yang jadi perbedaannya adalah ketika kita jalan di jalan Tuhan, ketika ada masalah, selalu ada pertolongan. Ya minta sama papi jangan sama mami. Jadi kalau kita jalan di jalan Tuhan, setiap ada masalah selalu ada pertolongan kayak gitu. Ya, selalu ada pertolongan. Makanya jangan jangan pelintat-pelintut. Nanti ke depannya semakin berat, semakin stres kamu. Saya tuh kemarin berpikir ini 4 bulan lagi sudah 2026 loh. Ini 4 bulan lebih sedikit lah ya, sudah 2026. Apa kabar nih kita nih 2025? Ada banyak perubahan nggak? Kalau kamu nggak ada perubahan apapun dalam hidupmu yang baik ya, kalau perubahannya hanya perubahan yang negatif, berarti ente menyia-nyiakan 2025 ini. Berarti rugi kamu udah dikasih pesan-pesan dengan benar dan baik ya. Karena pesannya tidak ada yang dijalankan berarti. Dan saya mereview 2025 saya mengucapkan syukur kepada Tuhan luar biasa. Ternyata tidak ada hal yang bisa saya komplain. Ternyata yang ada hanya kebaikan dan kebaikan aja yang Tuhan berikan. Kalian udah review belum nih? Ini masih 4 bulan lagi loh. Anda masih punya kesempatan. Ini suamiku udah ke Indomaret. Cemilannya dikeluarin satu-satu. Nomorin ke bocil-bocil. Jadi kalau 2025 ini Anda belum berbuat apa-apa, nggak jadi masalah sih karena hidup-hidup Anda. Tapi Anda masih punya waktu lagi nih ya. Kalau Anda mau merubah diri Anda, nih masih ada 4 bulan, say. Tidak ada kata terlambat, say. Ya. 2025 ini saya udah review diri saya. Wah, ternyata memang kebaikan Tuhan itu nyata. Mungkin seperti Eri mengingat dia di 2025 eh, hidupnya Tuhan banyak tolong dari beragam masalah. Bukan berarti nggak pernah ada masalah loh, tapi masalah itu kecil-kecil-kecil dan cepet banget beresnya gitu. Itu suatu bentuk kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan kan. Ayo 2025-mu ini sejauh ini bagaimana? Sudah kamu review belum dirimu? Apakah emosimu lebih terkontrol?
Adakah masalah-masalah yang udah Tuhan tolong? Cuman kadang-kadang manusia ini kalau dia sedang dalam masalah besar yang Tuhan tolong kecil-kecil dia lupa gitu ya. Atau sekarang malah sedang bingung, ke aku justru tambah bingung ke keuanganku masalah, gini masalah, gitu masalah. Coba ya, biasanya ya orang-orang yang dia mau berjalan di jalan Tuhan, terus sebelumnya itu dia ada ikatan-ikatan dengan kuasa-kuasa gelap gitu ya. Itu ketika dia bertobat, nah, filuba itu biasanya seperti kayak di flash di apa sih hidupnya itu kayak ya di flash diulang dari awal gitu loh ya. Hal-hal yang jelek dari dia yang pernah mungkin dihasilkan sesuatu yang jelek, uang uang haram kayak gitu-gitu Tuhan bersihkan. Ya, luar biasa biasanya sih pembersihan kalau saya bilangnya seperti itu. Semuanya kan Tuhan bersihkan. Dan kemarin saya baru doa pembersihan toko baru kita. Memang beda sekali ya. Itu tanah sudah bersih. Itu tanah sebenarnya bukan yang jelek gimana. Tanahnya tanah yang bersih sama sekali nggak ada histori buruk gitu kan dari tanah itu. Tapi kan itu toko dari awal dibangun sampai sampai kemarin tuh kosong bertahun-tahun. Ya tempat yang kosong bertahun-tahun tidak ada yang berdoa dalam situ pasti ada sesuatu yang lain lah ikut tinggal gitu kan. Kemarin saya doa pembersihan di situ, saya percikkan garam seluruh ruangan sampai di depan jalan, saya doa dan seketika itu langsung apa ya, energi toko tuh beda sekali. Langsung adem. Terus saya jadi ngantuk juga di dalam situ karena energi udah selaras sama kita ya. Jadi enak gitu. Jadi bikin kita tuh dalam situ tuh tenang gitu, nyaman gitu. Yang pernah ke toko kita pasti tahu lah ya. Sebenarnya kalau mendoakan tempat itu ya harus pemiliknya memang. Karena itu ibaratnya mengikatkan diri kita dengan tempat itu. Apalagi kalau kamu rajin berdoa supaya hal-hal negatif itu tidak mengganggu ente dan tidak bisa mengisi rumah Anda gitu. Kemarin kebetulan waktu yang sangat baik, sebelum jam 11 saya udah doa. Aduh Tuhan, panasnya Tuhan. Sudah tambah lemes. Aduh, panasnya Tuhan nih. Coba. Meskipun Wira pun kena masalah mulu di kantornya, tapi kami udah belajar untuk sungguh-sungguh jauh lebih tenang. Amin. Oke, 2025 ini inget ya pesanku ya, masih ada waktu untuk kalian bertobat ya. Kalau kamu nggak bertobat-tobat sih nggak tahu lagi lah, terserah lu aja mau gimana. Ya kenapa ya hemoroidku kambuhan lagi ya? Ini kayak aku pendarahan di anus dulu, tapi nggak separah itu. eh Dua kondisi sih ada medis dan non medis itu kucing. Pas pamanya kamu balurin di situ. Agak dimasukin dikit. Ya temanku namanya Irvi, dulu dia kanker getah bening, tapi katanya udah sembuh. Tapi yang Cici lihat gimana? Sel kansernya masih ada, masih ada, masih aktif juga, nggak sembuh. By the way, kalau teman-teman ada yang pernah kena cancer, sel cancer itu tidak pernah dinyatakan sembuh ya, tapi dia tuh dinyatakan tidur gitu. Tapi yang punya temennya si Eri ini, itu Eri yang pengen temennya Rifka ini masih masih ada. Kayak kemarin aku dicurhati temanku yang namanya Ayu, dia hamil 5 bulan, hamil dengan siapa, Ci? Ya tanya lah temenmu kau hamil sama siapa? Kenapa kau tanya sama saya? Tanya sama dia lah. Kalau dia nggak mau kasih tahu kamu, berarti dia nggak mau kamu tahu gitu loh. Dan kamu nggak perlu nanya ke saya juga. Itu kan privasinya orang sayang. Kalau dia curhat sama kamu, dia percaya sama aku, dia akan kasih tahu kamu gitu loh. Kalau nggak kan kesannya kita kayak bergosipin si Ayu ya. Puji Tuhan 2025 aku lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya berkat kebaikan kasih Tuhan. Amin. Kalau diminta saran harus bagaimana? Karena tidak berani ngomong ke ortunya, saya kasih saran sharing promo. Iya boleh. Gimana sih berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab? 2025 luar biasa baik memang kalau pegangan tangan sama Tuhan adem ayem selalu. Amin. Sekalipun bingung-bingung mau belajar apa, tapi yakin Tuhan pimpin dan berikan hikmahnya. Amin. Selalu. Kipas elektronik C nggak bawa, nggak punya. Sudah C pagi sore aku olesin dan masukin dikit juga. Keinget DJ Panda. Kenapa DJ Panda?
Ada apa dengan DJ Panda? Kemarin tuh saya sama Cemeli pergi ke acara, yaitu apa, acara kelompoknya mami saya sih. Boleh mau nyemplung tuh silakan kalau Maria mau nemenin, kalau mami nggak nemenin. Tanya papi deh. Jangan tanya mami terus, tanya papi. Heran ya, anak kecil dikit-dikit mami, 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 maminya udah nggak ada tenaga gini. Apa? Tadi mau ngomong apa? Oh iya, ketemu Bapak Uskup yang dulu menikahkan saya dengan suami saya, ya kan? Sudah 10 tahun berlalu ya, beliau masih sehat. Cuman nggak tahu saya ngeliat hatinya ada kesedihan gitu. Nggak punya pacar yang nggak akan hamil deh. Jangan salah. Itu yang kamu tadi bilang nggak pacaran aja bisa hamil. Hubungan tanpa status anak sekarang berani-berani soalnya. Nah yang saya lucu tuh ya, kemarin itu kan Pastor Philip ya, ketika anaknya nikah dia ada bikin khotbah bahwa bila ada, karena pacaran kudus maka ada pernikahan kudus gitu ya. Gimana sih dibilang? Intinya tuh kalau pacaran kudus akan ada pernikahan kudus dan akan melahirkan anak-anak yang kudus gitu kan. Oh, tanpa adanya pacaran yang kudus tidak akan tanpa adanya pacaran yang kudus tidak akan ada keluarga yang pernikahan kudus. Dari pernikahan kudus tidak akan tanpa pernikahan kudus tidak akan ada keluarga yang kudus. Tanpa keluarga yang kudus tidak akan ada anak-anak yang kudus gitu kan. Ya, kalau nggak kudus ya pati aja ya, bisa ke Semarang juga sekalian terserah aja lah atur-atur sendiri. Tapi banyak yang komplain gitu. Banyak yang komennya tuh ternyata negatif dengan judul khotbahnya Pastor Philip ya. Banyak yang marah-marah ya. Jangan banyak yang marah-marah. Bilangnya apa? Iya, keluarga pastor yang paling kudus. Tahu deh pastor yang paling kudus. Ini sebenarnya aku bingung deh. Apa yang Pastor Philip ngomong tuh emang salah? Nggak ada salahnya gitu. Ya emang kalau bisa pacaran pacaran kudus. Ya kalau lu kagak bisa ya udah gitu. Ya kan? Baca, ini kan beliau itu kan seorang pastor. Dia kan ngajarin tentang sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Pacaran kudus itu kan benar. Ya masa kau disuruh menghamili dirimu saat menikah? Ini kan berarti pastor gila. Apa yang disampaikan kan benar sama Pastor Philip gitu loh. Pacaran menjaga kekudusan, ya kan? Ya udah habis itu baru kamu dalam pernikahan yang kudus. Kan benar. Apa sih yang salah? Aku bingung loh. Terus membangun keluarga kudus, kan itu benar. Terus punya anak-anak yang kudus dididik dalam jalan Tuhan. Dari sisi mananya beliau salah? Nggak ada. Kan beliau sedang memberikan pengajaran. Ternyata yang tersindir kok banyak sekali ya. Berarti yang tersindir ini entah kenapa gitu. Ada yang lagi yang komen, iya tahu dah kita nih nggak kudus. Maaf ya, pastor saya tidak kudus, anak-anak saya tidak kudus. Loh, kalau kamu sudah tahu nih, kamu dulu pernah melakukan misalnya pacaran yang tidak kudus lah, kita ngomongnya begitu. Terus kamu pingin supaya kamu dalam pernikahan kudus, dalam eh, keluarga yang kudus dan punya anak-anak yang kudus, ya pertobatan dong. Bukan berarti kamu harus marah-marah. Si pastor ini kan lagi mengajarkan ke orang-orang, ke anak-anak muda yang belum masuk dalam pernikahan. Kenapa dia tersinggung? Saya dulu juga pernah pacaran, kak, saya tersinggung. Karena saya sudah sadar diri saya bagaimana. Ya, tapi dulu saya pacaran juga kagak gila-gila banget sih. Tapi kan kita kan ya sudah masuk dalam pernikahan, mau dalam pernikahan aja kita pengakuan dosa dulu kok. Nggak tahu saya pernikahan Katolik sih, nggak tahu kalau kalian gimana. Kita mau pernikahan aja pengakuan dosa dulu, pernikahannya dikuduskan di hadapan Tuhan. Jadi kalaupun kita pernah bikin salah, nggak usah tersinggung. Orang romonya sedang ngajarin yang benar, pastor yang ngajarin yang benar. Justru kan jadi ngaco kalau si pastor itu bilang, pacaran silakan bebas. Lah itu lu hujat dia bener gitu. Nggak ngerti saya kenapa beliau dihujat. Saya bukan pembela Pastor Philip ya, cuman nggak ada yang salah yang dia sampaikan. Ada lagi yang bilang gini, kalau ya, pastor ini tidak alkitabiah katanya. Karena di Alkitab keturunan Daud aja nggak kudus. Eh, tempeleng juga nih kamu. Makanya kalau baca Alkitab jangan separuh-separuh.
Kan yang di perjanjian lama juga sudah banyak hal yang diperbarui di perjanjian baru, aturan-aturan yang baru. Di perjanjian baru ada yang namanya pernikahan. Di perjanjian lama memang nggak dijelaskan tentang pernikahan karena kayak mereka tuh eh, kan kalau memperistri kan cuman kayak diambil sebagai istri gitu doang kata-katanya. Nggak ada kayak ritual pernikahannya nggak pernah diceritakan gitu. Tapi di perjanjian baru kan sudah dijelaskan tentang perkawinan kudus. Heran deh, nggak tahu deh. Ini sih pendapat saya ya. Memang pacaran tuh ya harus dijaga, jangan kejadiannya kayak itu tadi, tiba-tiba udah bunting, terus bingung-bingung sendiri. Tapi ntar kalau diomongin kayak gitu, di bawah harus menjaga kekudusan, ngambul. Tahu ngambul? Bahasa Bali kayaknya ngambul itu, ngambek. Kalau kita nih memang sudah merasa kita pernah buat salah, nggak usah ngambekan jadi orang. Ya bertobat gitu. Bukan malah nyala-nyalain pendetanya, bukan. Orang dia lagi ngajarin yang bener. Lu diajarin yang bener tersinggungan. Berarti lu bener-bener bersalah. Orang kalau nggak salah nggak tersinggung. Orang bukan gua, ngapain gua tersinggung gitu kan. Tapi kalau kamu tersinggungan, emang bener-bener kamu melakukan itu gitu. Oke, aku mau tanya semalam itu aku lagi doakan suami mau tidur, tiba-tiba sosok seram muncul, tapi saya doa terus. Ya, intimidasi gitu apa yang ada di badan suamimu sih? Orang suamimu juga emosinya naik hitam terus gitu. Holy Matrimony Vanessa bikin mewek banget, C. Bikin merinding Pastor Philip. Papanya sendiri yang berkati. Ya, ya mudah-mudahan aja rumah tangganya selalu dalam Tuhan, selalu baik. Ya kita doakan aja yang terbaik ya kan. Intinya menurut saya gini ya, jadi orang itu jangan terlalu tipis punya kuping. Jangan terlalu cepat panas. Hati juga jangan terlalu sensitif. Nggak semua orang itu sedang menyindir kamu gitu loh. Ketika orang sedang memberitahu sesuatu yang baik, pengajaran-pengajaran yang baik, kamu tuh jangan tersinggung. Kamu perbaiki. Karena semakin kita tersinggung itu justru semakin menunjukkan bahwa itulah diri kita gitu. Memang kita pernah melakukan kesalahan itu. Ya suami saya kenapa ya nggak mau pulang? Nggak tahu. Nggak mau pulang ya nggak tahu. Tahu sih. Tapi saya nggak mau ngasih tahu. Gimana saya ngasih tahu? Ntar kamu ricuh sama dia. Kasihan C si Ai ini. Kerjanya di sekretariat paroki terikat kontrak, bingung dia mau ngapain. Nah, harusnya waktu dia berbuat kan dia sudah tahu resikonya ya. Saya ada garam Cece di rumah, apa hubungannya sama garam? Bentar dulu. Ya, saya nggak bisa bayangkan gimana nanti orang tuanya mendengarkan kabar ini. Hmm, marah sih udah pasti, itu respon pertamanya. Tapi namanya anak bagaimanapun tetap anak ya.
Pasti ortu lindungi, nggak juga sih Kak Buki. Ada juga yang nggak bisa terima, harus punya kasih yang besar emang. Apalagi untuk urusan anak ya. Tapi kebanyakan seharusnya ortu terima ya. Mak hmm, mau tidur di paroki juga ya, apa gunanya kalau dia begitu? Saya bingung harus gimana sih, kasihan anak-anak masih kecil. Nggak usah pikirin suamimu, pikirin anakmu kalau kayak gitu. Ya, ngapain udah tua bangka dipikirin? Yang nggak mau pulang, yang dia juga udah kagak bisa diurusin. Ngapain tuh yang dipikirin? Pikirin anakmu aja. Justru karena anak-anakmu masih kecil, justru kamu harus lebih fokus ke anak-anakmu daripada mikirin suamimu yang nggak pulang-pulang, say. Ya, suami dipikirin bikin kau makin stres, pulang juga nggak. Orang dia nggak mau pulang, dia sibuk sibuk sendiri. Coba kadang-kadang kita sendiri kok yang fokusnya tuh salah gitu ya, menurut saya nih ya. Suami selingkuh, yang kita fokusin gimana biar suami balik. Kita nggak fokus dengan supaya anak-anak kita nih bisa tetap baik hidupnya walaupun bapaknya nggak ada. Nggak fokus mewaraskan diri kita. Nggak fokus biar kita tuh tenang, damai. Nggak gitu yang kita fokusin. Yang kita fokusin gimana caranya suami balik. Emang kalau suami lu balik, lu pasti tenang, damai lu. Lu pasti hidup lu beres lu kalau suami lu balik. Hah? Bentar ya. Saya agak bingung. Soalnya di situ nggak ada tulisan pembesarannya. Itu cuma tulisannya ngasih tahu bahwa prediabetes sama hipertensinya itu terjaga dengan baik gitu. Terus dia ada minum obat apa? Dari mana tahu info pembesaran jantungnya? Karena kemarin juga tidak ada EKG, Pak. Mungkin datanya salah nggak, Pak? Hartono Wijaya, Pak. Iya, kalau prediabetes iya betul, hipertensi betul. Pembesaran jantung nih yang nggak tahu. Iya, visioner sama data itu sama sebelumnya saya ada sampai hasil labnya juga sih. Iya, tapi nggak pernah, bukan hasil labnya dia cek darahnya dia, tapi nggak pernah ngecek soal jantung. Makanya dia mau tahu juga itu datanya dari yang mana. Takutnya saya salah data, Pak. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Iya, thank you. Mohon maaf ya, urusan pekerjaan. Kira-kira cowok ini mau mengakui anaknya tidak? Tidak. Dia mau lari dari tanggung jawabnya. Karena kok dibilang mereka terikat pacaran juga bukan yang pacaran yang gimana-gimana banget. Baru kenal beberapa bulan. Makanya jadi cewek jaga diri, say. Aduh, jangan kemakan gombalan laki, say. Di tahun 2025 ini, say. Ya ampun. Aduh, kalau udah tahu pas sekarang cowoknya mau minggat ke Aceh aja pakai nanya lagi kira-kira cowoknya mau mengakui apa enggak. Bener tuh kata Kabuki tuh. Aduh, kalau cowok waras mah ya dia mah ke rumah ceweknya dong. Ah, bukannya ke Aceh dia. Heran deh, heran. Tuh, si maknya anak-anak ini udah tahu juga lakinya kayak gimana. Lagi dia bertanya tadi sama saya, kenapa? Ya Tuhan gimana? Ya Tuhan cek kasihan. Ya Tuhan cek kasihan aku cek gimana kerjanya, gimana masa depannya. Hmm,
Bisa lah kalau mau dia tata, kalau dia mau menerima keadaan sekarang. Dunia tidak kiamat hari ini, say. Iya, Ci, kayak aku dulu digombalin abis-abisan. Sekarang aku dibilang jual mahal, biarin. Iya, emang perempuan harus jual mahal. Ngapain jual murah? Ikan di pasar jadi jual mahal-mahal, kenapa kita jual murah? Eh, suami saya bilang dia mau berubah, emang dia Power Ranger. Saya harus percaya sekali lagi atau tidak? Saran saya sih ya, percaya nggak percaya, kamu ya tetap tugasmu adalah memperbaiki dirimu biar kamu tuh bahagia. Bukan berharap sama suamimu ini. Namanya janji manusia ya sayangku ya. Manusia itu tetap rentan dengan godaan. Kamu tahu ada lagu kau yang berjanji kau yang mengingkari? Kenapa ada lagu itu? Iya, manusia itu gampang berjanji, gampang juga mengingkari, say. Makanya jangan berharap. Harapan itu membuatmu sakit hati nanti. Mau dia datang kek, mau dia pulang kek, mau dia kagak pulang kek, yang penting kamu sama anak-anakmu itulah fokus yang paling utamanya. Kamu harus bisa mengampuni, kamu harus beres dengan dirimu kayak gitu ya. Kayak tumit kiri suamiku tiba-tiba bengkak sakit medis atau non medis ke non medis. Rendam aja pakai air garam tuh. Kayak adikku lagi kesetanan. Mesti gimana ya? Kamu yang mesti tenangin diri, nggak usah respon kesetanannya dia. Doain dia. Bisa nggak? Doain dia. Kok panas sekali ya Tuhan. Saranku ngomong ke Romo Paroki dulu saja sebelum ngomong ke ortu benar tidak betul. Betul sekali. Ya tumit kiri suamiku tiba-tiba bengkak. Ih, udah tadi ya. Kisah lah ya di Alkitab itu baca semoga menggubah hati dan pikiran kita. Wih, si Enita. Langsung kasih ayat Alkitab dia lah. Mantap Enita. Gitu dong kalian kayak Enita. Enita mah koran nggak dibaca. Alkitab mulu yang dibaca sama Enita. Saya itu bukan anti panas, memang saya nggak kuat panas, itu masalahnya. Saya sudah semacam lumba-lumba, bukan lumba-lumba, ikan paus yang sudah tidak bisa bergerak lagi, sudah panas banget. Lagi di Jimbaran, Dewi. Saya takut terlalu jauh nanti anak saya punya saudara tiri kan lucu. Ya, memang ya inilah. Ini tepi pantai deh, Meli. Ini deh, kalau orang-orang selingkuh tuh dia lupa ya kalau dia beranak cucu di mana-mana tuh sangat berbahaya. Karena beberapa saya temuin kayak gitu. Bahkan yang mohon maaf ya, suka cari cewek-cewek di luar gitu ya. Dia nggak tahu tiba-tiba dia sudah punya anak dari orang lain di luar. Nggak tahu dia kalau itu anaknya dia. Ada seorang perempuan yang saya temui, suaminya suka sekali selingkuh, ada 3 anaknya di luar, istrinya nggak tahu dan suaminya pun nggak tahu. Satu dari gugurin sih, duanya yang masih ada. Bahkan perempuan yang diajak tidur pun nggak tahu kalau itu anaknya si laki itu gitu. Ya begitulah dunia ini, kehidupan ini. Makanya kenapa Tuhan bilang menjaga kekudusan, biar nggak kacau. Pada nggak mikir ya, kalau nanti anakmu ternyata di luar, ketemu dengan orang, dia berjodoh, ketemu dengan orang, bukan berjodoh, ya, maksudnya jodoh pertemuan gitu, ketemu dengan orang, dia saling suka, dan ternyata dia itu adalah hasil kamu di luar sama orang lain gimana? Hmm? Kok nggak enak ya? Nggak enak. Karena ada tuh yang kisahnya seperti itu. Pernah saya angkat VT-nya di Siska Hari itu. Ini si bapak nih, ini saya ceritain aja di sini ya. Si bapak itu, dia tuh udah punya istri, dia udah punya anak gitu kan. Terus dia itu bertugas di satu kampung gitu, di satu desa, say.
dan ketemulah dengan perempuan di desa itu. Nah, perempuan ini tuh kan juga namanya gadis-gadis desa gitu ya. Dia tuh kayak dibohongin gitu loh. Si bapak ini mengaku lajang. Maulah dia sampai dia hamil gitu kan. Ya karena si bapak ini mengaku lajang, say. Dia hamil tidak yang bapak ini tidak bertanggung jawab, ditinggallah dia. Si bapak ini tetap bersama istri pertamanya dia. Yang perempuan di kampung ini tuh hanya untuk sementara pas dia di kampung aja ditipu-tipu gitu. Sampai hamil punya anak. Nah, anaknya si ibu yang di kampung ini anak laki-laki. Dan si bapak ini sama istri pertamanya sudah punya dua anak, perempuan dan laki-laki. Entah gimana ceritanya ya, namanya hidup ya kan. Si anak laki-laki itu ketemu dengan si anak laki-lakinya dari istri keduanya, dari perempuan yang diajak selingkuh itu, ketemu dengan si anak perempuannya bapak ini gitu. Mereka pacaran, orang tuanya nggak tahu. Ya namanya anak muda pacaran kan nggak selalu ngomong. Akhirnya hamil lah anaknya dia. Hamil anaknya ternyata dan si laki itu mau bertanggung jawab. Bapaknya sudah ngamuk-ngamuk tuh lebih lebih shock lagi ketika dia bertemu dengan ibunya si anak laki itu bahwa itu adalah perempuan yang dulu diajak selingkuh. Barulah terkuat ternyata itu dua ya berarti kan satu bapak beda ibu aja udah hamil lagi coba kayak di sinetron kan tapi itu nyata di daerah Jawa. Makanya jangan sembarangan. Yang kacau nanti keturunanmu. Kita nggak pernah tahu loh, ya kan? Azab, asik azab. Atau karma membawa kita bertemunya bagaimana gitu. Jangan terlalu kurus, tidak baik kurus sangat. Makanya ini mau makan, supaya tidak kurus sangat ini. Ini lama sekali kita juga mau makannya ini. Baru sadar sejak nemu garam lukat kalau kisah di Alkitab itu menguatkan kita loh dalam hidup. Ya itu makanya kalau punya masalah hidup, lihat dulu ke Alkitab. Di situ ada jawabannya semua. Ci, aku mau bersaksi. Jadi tuh malam perutku sakit, aku coba ucap syukur terus sambil nangis-nangis tiba-tiba apa ini ta? Misterius ini ta. Makanya ya kalau yang suka selingkuh-selingkuh tuh ya mohon maaf aku. Otaknya dipakai juga lah, jangan cuma ikutin nafsu dikit ya. Otaknya dipakai juga. Jangan cuma ikutin nafsu. Kasihan anak cucumu tau nggak? Kan saya bilang, bukan saya bilang ya, ini saya menyampaikan pesan aja. Ada dua hal yang kamu nggak sadari itu sebenarnya membuat dirimu itu hidupnya sekarang ini nggak baik-baik aja. Kalau hidupmu nggak ada habis-habisnya dirundung masalah nih, keuanganmu kagak pernah meningkat, lu bokek terus aja forever and ever, amen gitu. Nggak. Tapi istilahnya kamu tuh kayak bokek banget gitu. Ya, mau kerja apa, susah aja. Pokoknya hidup lu susah terus, nggak ada peningkatan. Kok sakit-sakitan nggak ada sebabnya, masalah nggak henti-hentinya, nggak ada kelar-kelarnya dateng, ya kan? Nah, kalau nggak ada ikatan dari leluhur tuh ya, ikatan keturunan, kutuk-kutuk keturunan, bisa jadi juga nih leluhur kita ada bikin, karena ada ceritanya juga nih, ntar aku ceritain. Leluhur kita ada bikin salah apa, itu bisa turun ke anak cucu lo, karmanya jangan salah. Makanya kita menyebutnya ikatan keturunan, kutuk keturunan gitu. Atau dirimu sendiri nih pernah terikat dengan kuasa-kuasa gelap seperti itu. Pernah melakukan dosa yang ya itu nggak sadar melanggar perintah Tuhan lah ya. Solusi satu-satunya cuman jalan di jalan Tuhan. Ini yang saya mau ceritain nih ya tentang karma orang tua yang turun ke anak. Jadi ada satu keluarga yang saya kenal ya, kenalan saya cukup dekat lah ya sebetulnya. Jadi eh mereka nih sebelumnya keluarga kaya gitu, sukses lah, kaya banget. Dari pihak eh dari pihak keluarga bapaknya itu, semua saudara-saudara bapaknya yang laki-laki itu suka selingkuh. Gonta-ganti perempuan suka selingkuh. Kakeknya pun sama. Jadi yang sepantaran saya ini berarti anaknya dia ya. Dia punya kakek tuh sama gitu. Suka suka selingkuh, suka main perempuan. Bahkan dulu tuh kayak ada beberapa perempuan itu yang sudah dihamili kayak gitu. Nah, eh, dihamili dikasih uang suruh gugurin kayak gitu aja karena emang orang kaya dulunya. Dan karmanya itu turun kemana? Turun ke salah satu anaknya, cucunya dia berarti yang laki-laki, istrinya suka selingkuh. Jadi bukan si anaknya dia lagi yang berselingkuh nih, bukan.
tapi si istrinya yang suka selingkuh, yang keturunannya dia ini yang kayak menikmati karmanya seperti itu. Jadi hati-hatilah dengan segala tindakan kita. Kita nggak pernah tahu doanya orang tuh seperti apa. Kalau menyakiti hati orang, kita doakan yang buruk, kita nggak pernah tahu. Bahkan sampai anak cucu kita ketiban, ntar gimana ya kan? Bener nih kata mamaku nih, jangan curhat masalahmu di sini. Iya, jangan ya, jangan coba-coba curhat sama Cece ya. Curhat langsung sama Tuhan itu benar. Urus sendiri masalahmu, kok jangan curhat sama Cece. Siapa sih yang suka curhat-curhat sama Cece ini tak blok ntar-ntar aja loh. Yang suruh kau curhat tuh siapa? Minta di blok kau nih memang. Ya kan denger tuh kata mamaku tuh, jangan curhat di sini tau nggak? Minta di blok emang kalian semua tuh. Udah bener tiru mamaku itu loh. Tuh, ada C. Ada C di sini juga kerja di kapal selingkuh terus sampai punya anak di mana-mana. Ada kebanyakan nggak diambil. Udah, kalau nggak diambil terus kengken anaknya itu nah. Bingung deh sama orang. Di Bandung juga ada kejadian anak cewek hamil oleh laki-laki selingkuhan. Oh, bingung kan? Mama Cece mana? Bukan itu username-nya aja mamaku. Aku sampai ikut bingung. Mana mana. Username-nya dia kan mamaku. Ya aku baca username-nya lah gimana? Masa mamiku mau pakai username mamaku? Enggak lah. Suamiku sampai ketawa. Aku sampai ikut bingung kirain ada siapa di belakangku dikirain mami. Ceser Lija ce. Sing tahu nggak lah. Lama sekali dia di pasar ya betah dia di pasar. Tapi itu Mbak Ida tuh. Tapi itu banyak terjadi guys. Makanya guys ya, jangan suka berselingkuh guys. Kita nggak pernah tahu loh. Bosmu mana Mbak? Cece? Walah, kita nggak pernah tahu kan. Ya kan? Janganlah ya. Banyak saya tuh tahu kisah orang seperti itu. Ya saya ceritakan ke kamu garis besarnya aja ya, nonim ya. Maksudnya supaya kita tuh belajar, jangan melakukan hal-hal yang bodoh. Makanya hidup tuh sesuai firman Tuhan aja udah di jalan lurus. Jangan suka cari gara-gara sendiri, mengacaukan keturunan sendiri. Ya udah. Apalagi yang kayak gitu-gitu tuh, perselingkuhan apa. Hmm. Ada temanku meninggal, tahu-tahu ada tamu bawa anak dua, ternyata anak selingkuhannya. Mantap. Kalau kayak gitu kayak istrinya jadi bersyukur dia metong kayaknya. Betul, kata Cemeli jangan belok-belok nanti masuk jurang. Ingat ya Melia? Nanti aku blok kamu Cemeli. Tapi zaman sekarang makin banyak yang kacau kayak gitu tau nggak? Ya aku waras amin. Awasnya kalau nggak waras saya Cemelia. Lepas hari ini besok saya sudah boleh marah-marah loh Meli. Saya udah boleh marah besok Meli. Kalau kamu error awas aja. Kenapa? Udah ya? Panas sekali tuh aku. Ingin nangis aku sebetulnya. Harusnya sih aku sabar sepanjang waktu. Tapi kalau yang diurusin kayak Meli, yang ikut lu les lukat suci kalau nggak waras mah aja mah terlalu bener. Kalian terlalu lo nggak waras loh. Tiap hari disampein, diinget-ingetin. Kalian nggak waras-waras, awas kalian ya. Capek aku. Ngurusin Meli aku capek. Ngurusin semua aku capek sebenarnya. Makanya tuh bener kata mama aku tadi tuh jangan curhat-curhat di sini betul. Urus masalahmu tahu. Bukan kamu aja punya masalah, saya juga punya masalah. Puji Tuhan udah kelar-kelar aja masalah Cece. Ih Meli duruk saja Meli lo. Awas kalian yang nggak waras-waras bikin Cece capek loh. Ya iyalah, dikasih tuntunan sampai mimisan yang ngasih tuntunan. Emang cuma Tuhan Yesus aja yang sabar sama umatnya. Emang cuma Tuhan aja yang sabar sama umatnya.
mengembalakan umatnya. Kita nggak ada sabarnya emang, apalagi kalau kalian nih bebal-bebal nih. Tapi banyak juga yang datang minta konsul terus berharap pulang dari konsul masalahnya beres semua. Loh, kok enak ngomong? Hmm, masalah udah bertahun-tahun minta beresnya cepet. Terus ada lagi yang bilang, kalau saya mandi pembersihan 1 bulan aja, kira-kira rezeki saya balik nggak? Kamu kira aku Tuhan ya? Udah dibilangin pembersihan itu cuman bantuan sesaat aja, ya kan? Bukan bantuan sesaat, pembersihan itu cuman bantuan yang menopang doa kamu, yang menopang iman kamu gitu. Jadi bukan berarti hidupmu tuh beres ketika pembersihan. Lu kelihatan banget nggak mau usahanya tau. Dan tuh orang tuh kena santet, kena segala macam sampai rezekinya juga seret. Minta waktu cuman sebulan, kesantetnya bertahun-tahun. Lu ke Tuhan emang ke Tuhan emang lu mau cepet semua ya? Hmm, iya kalau saya aja sabar. Saya belanja barang PO 2 bulan aja saya sabar. Kayak Mary bilang, Ci kok barangnya PO sih? Ya udah tungguin aja 2 bulan. Anggap aja lupa udah beli. Terus tiba-tiba dia sampai 2 bulan tau C PO celananya C. Orang nih semuanya maunya cepet. Lu kalau ke Tuhan lu mintanya cepet. Kalau punya masalah jangan lu betah lama-lama lo. Masalah ini masalah itu dipikirin ditumpuk. Gila emang. Sama Tuhan semuanya maunya yang paling cepet, paling mudah, paling gampang. Kagak ada mau usahanya. Aduh Tuhan, ampunilah Tuhan kami ini. Disuruh padahal taatnya itu disuruh seumur hidup. Berharapnya saya taat sekarang beres langsung kan masalah saya. Kamu sama Tuhan kok gitu sih? Kayak ngikutin maumu aja semuanya. Waktu harus waktumu. Aku dikit aja Tuhan, aku bentar aja Tuhan, tapi habis itu Tuhan tolong ya. Berdoanya gencar cuman pas punya masalah. Tak antem loh. Kamu tak antem loh beneran lama-lama. Pukul kamu ya. Gemes aku. Kayak sama Tuhan tuh hitungan banget gitu. Nanti kalau doa juga hitungan banget. Aku udah doa kayak pagi sore, pagi sore. Ya, kayak lu makan padang aja lu doa pagi sore, pagi sore. Ya. Tapi minta berkat sama Tuhan setiap detik. Nafasnya masih perlu setiap detik. Cuman doanya dihitungin banget. Kayak rasanya udah paling effort gitu berdoa ke Tuhannya. Tapi kalau nggak mau. Gemes saya tau. Guston, kamu nih pertanyaanmu juga kepintaran. Soalnya orang baik tuh belum tentu beriman. Baik-baik versi manusia belum tentu beriman sama Tuhan. Eh, baik aja nggak cukup makanya dalam hidup itu. Beriman itu yang penting. Semua lagi pengen tak tonjok nih gara-gara panas. Bercanda ya ini ya. Tonjok virtual nih kamu nih. Tonjok virtual. Mau kemana sayang? Kita pindah. Wah, aku mau pindah ke arah yang berangin. Kayaknya angin aja ada sih. Benderanya bergerak. Aku emang suka Shinchan tau Guston. Nih ke handphoneku. Aku copotin ya biar kamu lihat ya. Mau gaya, mau kasih tahu kamu casing handphoneku. Tuh, casing handphoneku aja Shinchan. Lucu kan? Kata anakku Shinchan begadang tuh mami Shinchan begadang. Shinchan bergadang. Aku lihat empok itu pas di rumah sakit wajah langsung merinding, langsung doa lah aku ya si Enita. Enita lu lama-lama gue pites juga lo ya. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak ngerti ya nih kalau pakai bedak ya. Kayaknya udah poleng-poleng muka kita. Agak waras Enita hari ini. Makanya kadang-kadang Enita tuh kayak pengen dicubit gitu. Kadang-kadang dia tuh ya agak waras gitu. Kalau ada hal-hal lain di muka kita tuh, di diri kita emang pasti muka kita jadi serem tuh. Mamanya Kabuki sih, sorry ya Kabuki ya. Emang dari kamu nunjukin fotonya ke aku sih serem sih. Yang waktu mama masih sakit tuh lo itu serem sih. Pakai kacamata lu nggak bisa lihat jalan.
kemarin tuh yang saya bilang hujan kena kulit jadi gatel-gatel melepuh tuh kakak saya kemarin sekeluarga kena loh. Terus temennya juga kena. Bener-bener sama persisnya kayak melepuh gitu. Tuh kayak dia rendeman gara-gara kakinya masih gatel-gatel. Ini tuh curhat di Telegram pedalam kadang sih. Nggak dibaca lah ini tuh Telegrammu. Orang Telegramnya nggak ada di handphone saya. Ya, kalau beruang Telegram ini tuh. Orang Telegram itu untuk berbagi info. Ya ampun, Ibu. Ini saya beli, katanya Anda suka kue jadul. Awas kok nggak Aku nggak makan. Aku suka tapi aku nggak makan. makan. Kenapa gitu? Susah banget aku dapetin. Ini kayaknya dia yang kepingin kok aku yang dijebak. Katanya dia bilang dia suka sekali kue Ya. jadul. Ini ya guys, yang membatalkan diet orang tuh ini. Aku lagi live. Tuh. Nih, mana muka lu? Oh, tuh ya, tuh. Katanya alasannya karena saya suka bolu jadul, dia bawa bolu jadul. Tuh. Jadul, jadi aku belikan. Tuh kan? Iya, bahaya ya. Sesat ya, Ci ini. Kita ayo bingung kalau tuh. Nih, tuh. Kenapa sih menjebak sekali? Kasih anak aku aja lah, Ci. Enggak, kamu juga ayo. Cici beliin buat kamu kok. Karena aku suka kue jadul, aku pilih suaminya agak jadul dikit. Gimana nih? Ayo, Mai, ini kue jadul. Oh, kabuknya suami Cece saya nih emang orang Sunda. Nggak ada wakil-wakil, nggak ada. Perut masing-masing, mulut masing-masing, mulut masing-masing. Serli. Nggak ada. Kayak aku sama Michael tuh hidup semati, Ce. Nggak ada. Kalau utang, Dia mati, aku hidup. kalau utang baru 2 jadi 1 ya? Iya. Enggak dong. Utang sendiri dong. Kok ngapain utang 2 jadi 1? Salah kamu tuh, Ce. Iya. Tadi sampai ngobrol sampai di mana ya? Oh, si Enita. Enita kadang waras, kadang enggak. Ya biasalah ya Enitanya namanya juga manusia. Kemarin kamu bilang apa? Lemes, koko kebanyakan makan gula. Dia mis. Orang lagi makan, nggak usah aku protes. Enggak, dia tadi ngomong gitu sama aku, Ce. Shirley ketemu Michael, gelas ketemu cangkir. Urusan lemas nanti belakangan. Ini botolku ya tadi. Kakak saya ini emang toksik dia kalau urusan makanan. Pakai nail art gaya gitu, awas deh kamu makan pakai tangan ketelen Aku nggak makan pakai biji-biji. Ketelen ntar bijinya satu. Iya. Lihat lah, Ce, saking hidup sematinya aku, suamiku dia yang potong dia kasih aku. Itu loh. Saranghiu namanya. Oh, tadi kita ngomong mamahnya Kabuki ya. Ya emang mukanya serem waktu itu Kabuki. Mau kamu? Mau. Helena gimana kabarnya, Ce? Bisa aku marahin kemarin, nggak tahu gimana kabarnya hari ini. Dia. Semua bikin aku marah pokoknya nih. Helena juga bikin aku marah. Dia pembersihan aja males-malesan Helena tuh. Lu Guston, lengkap kali ya bunda, tiba-tiba udah bawa jagung.
Enak. videonya. Aku udah kok, kan aku udah Kalau makan. misalkan ada uang di dompetnya gini mah, buka prima tolong. Sesuai dengan kata Cece, yang penting dimakan. Ya semalam aku mimpiin kakakku pakai pakaian pengantin gitu. Artinya apa, Ce? Doain yang terbaik aja buat dia. Iya, Kakak ini nggak sehat ya? dia Mbak. Lagi sakit ya? Banyak sih orang pakai hijab sini, Ce. Itu udah ibu-ibu pakai hijab deh. Oh, itu udah Ida kayaknya. Bukan dong. Hah? Enggak. Paling males sama sistem. Ya makan kotor. Ini nggak mau kotor. Karena aku makan ikan. Cece makan jago. Gimana sih orang tuh mintanya makan ikan? Tuh, harga ikan aja pada naik, guys. Ini ada Sekarang semua. report langsung ya Enggak. dari Udang, pasar. udang 125. Emang biasanya berapa? Ya biasa kita dapat masih 90, 100, Hah, kita beli udang mahal kok, Pi. Kamu beli yang gimana? 120. Oh, tuh. Kita mendapat reportase langsung nih, guys, harga ikan di pasar. Udah gitu ikannya nggak banyak. Kayaknya anjing susah apa? Iya, iya. Belakangan dia perjalanan dinas terus ya di perusahaan barunya. Kondisi badannya nggak baik-baik aja sih. JNT Kargo. Besok ya gitu. Dulu ulang tahun di Jembarannya juga ya, Ci. Lupa aku. Furama kayak dulu ya, pas aku ulang tahunnya. Di Furama kayaknya Guston. Ci, tumben kali aku mimpiin temanku yang pernah ngajak aku join tradingan scam. Kenapa ya? Gak kenapa-napa sih. Ntar kamu mimpiin mantan, kamu nanya lagi kenapa. Bentar-bentar. Siapa yang kuat angkat, Ci? Gogel di rumah, Ci. Siapa kuat angkat tapi? Kan tidak selalu mimpi itu ada arti ada sesuatu. Kukira ada petunjuk disuruh nagih. Ikhlasin aja lah. Dia aja lagi susah duit. Yang kemarin Jadi kenapa rumah tangga anak saya kurang harmonis dan tidak pernah mau untuk diajak komunikasi. Sama-sama ruwet, egonya sama-sama tinggi. Amarahnya besar banget. Masalahnya banyak sekali. di rumah aku angkat. Ya deh. Bandung hujan lagi tuh, Os Bali hujan. Aku takut hujan sekarang. Ya mudah-mudahan sekarang nggak hujan. Tapi lu nggak ada sunset loh tuh, mendung. Depan itu aja lagi Mendung nggak ada sunset. yang besok barangan sih. Pokoknya kalau intinya kalau rumah tangga tuh ya otaknya dua-duanya ruwet, egonya sama-sama tinggi, pasti udah berantem. Kak mau tanya bagaimana pendapat kakak tentang pengangkatan atau raptur? Aduh, aku tuh kalau ditanya kayak gitu-gitu ya, aku tuh males tau menjawab. Karena apapun jawaban kita, pasti akan banyak perdebatan antara orang yang meyakini dan tidak meyakini. Ya, dan aku tuh males berdebat. Cuman yang pasti satu hal, memang akan terjadi, tapi bukan sekarang, masih lama sekali. Tugasmu sekarang itu adalah jalan di jalan Tuhan aja ya, hidup yang waras ya. Nanti jadinya kalau emang kamu mau diangkat, beneran kamu terangkat. Jangan kamu keberatan beban, jadi nggak bisa diangkat. Keberatan beban dosa, bukan beratan badan ya. Gimana mau diangkat kalau beban dosanya berat, kan jadi ketahan. Nggak bisa diangkat kamu nanti. Udara nggak baik-baik aja. Betul, memang nggak baik-baik aja. Banyak yang sakit-sakit sekarang. Dari kemarin pesu-pesu, kan. Namanya juga hidup, cuy. Kalau kita di rumah terus kita jenuh, kan besok anak-anak udah sekolah lagi. Cici ikatan-ikatan aku masih ada, Ci. Nggak terlalu banyak. Tapi ada. Sekarang gimana? Ya kok dibanding pertama kali ketemu sih tetap udah jauh lebih baik. Walaupun kadang masih ada ketakutan, kekhawatiran, stres. Itu kan normal ya. Cuman dikontrol aja. Siapa sih yang nggak ada stresnya di dunia ini sebetulnya?
Oh kan? Kan? Kayak gini-gini nih, user 1795 nih. Bagaimana solusinya sedangkan mantu saya sering ke orang pinter. Kalau mantunya udah sering ke orang pinter, ya otaknya udah error. Gimana mau damai Kalau sejahtera? orangnya pinter ya, dia udah kaya. Hmm, betul juga konsepnya begitu. Nah, buktinya dia bodoh, makanya miskin terus. Mm-mm. Makanya nyari orang bikin pinter. Iya. Gimana sih? Nyari orang yang bodoh. Katanya orang pinter. Kalau pinter dia udah kaya. Nggak kayak gitu Betul. kerjaannya. Betul. Betul, C. Dewi bilang betul karena Dewi dulu langganan nih Dewi. Kasih tahu ya, Bu ya. Kalau orang itu suka ke orang pinter, Bu ya, nggak ada nggak satu aspek hidupnya yang waras, Bu. Pasti masalah aja hidupnya, tahu nggak, Bu? Mau dalam keluarga, dalam apa, bagaimana Ibu meminta dia berpikir dengan waras, Bu? Kalau otaknya udah kesetanan, nggak bisa, Bu. Itu itu mantunya harus diganti tuh, Bu. Ada isi air, I. Tuh, langganan dukunnya semua kismin loh, tapi aku percaya rezekiku sama dia. Maksudnya gimana, Dewi? Aku sih mantan ke orang pinter tuh kan. Kabuki yang berasa pinter aja masih ke orang pinter. Oh enggak, Kabuki bilang dia pasang susu. Salah. Justru kalau kita pintar, kita jangan ke sana. Betul. Si Kabuki ini ya, dulu dia dibohongin, dibilang pasang susu berlian tuh dibohongin dia tau. Dia bayar mahal-mahal dia dibohongin. Coba dia tahu dia dibohongin. Ditebas pakai samurai kayaknya tuh orang. Ali, ikatan aku sekarang gimana? Masih banyak. Masih ada. Sangat ada bahkan. Orang kamu aja masih ada hal-hal yang kamu lakukan yang masih membuat ikatan itu jadi kuat kok. Dibelah punggung aku, dibelah pakai apa, say? Hmm? Ikatan sama yang pasti-pasti aja nggak usah. Iya. Kamu nih, kamu nikah aja mau cari orang yang waras untuk kamu membuat ikatan pernikahan. Tapi hidupmu kamu ikatkan sama iblis. Gimana sih sebenarnya konsepmu nih, hidup nih, ha? Tak pukul kamu ya. Gak pinter-pinter. Pakai keris darah kemana-mana. Wih, ekstrim kali. Itu enak. Udaranya. Biarin dah, aku basah banget emang udah dipakein baju renang. Aku sih sekarang kayak damai-damai aja ya, Ce. Emosi udah berkurang ya, Cece. Iya, udah berkurang. Banyak doa aja, Sandia. Kerja, banyakin duit. Orang kalau banyak duit, emosinya berkurang. Betul juga sih. Tapi bener loh. Faktor ekonomi itu sangat mendukung Emang ada duit, nggak emosi terus. emosi dan kestresan kita. Beneran loh. Beneran. Kalau lu kalau orang nggak punya duit tuh pasti stres kok bawaannya. Beneran itu. Makanya kita harus bekerja juga, berusaha, ya kan? Sambil berdoa nomor satu, besok bekerja dan berusaha. Kalau kamu lu saldo rekeningmu tuh menentukan tingkat emosimu sebenarnya. Beneran itu, beneran. Kita realistis aja ya. Walaupun kita bilang, oh kita percaya janji Tuhan, kita gini-gini. Saya percaya janji Tuhan, cuman saya realistis bahwa memang saldo rekening itu menentukan tingkat emosi kita juga. Makanya saya rajin kerja, biar nggak nambah-nambah stres saya. Beli asuransi yang banyak. Kalian warisan yang pinter. Lihat orang kaya tuh tambah kaya dari asuransi. Betul, betul. Orang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin karena nggak bisa olah duit. Harus pinter-pinter ya kalian ya. Kasihan anakmu nanti udah kau tinggalin ikatan-ikatan, gak nggak tinggalin duit lagi. Emang nih orang tua. Daripada duitnya dipakai ke dukun ya kan. Orang wit labora ya iyalah. Kasih tahu apa akibatnya Nggak tahu, nggak pernah main. kan dari orang-orang kan banyak ceritanya. Jadi setannya ya. Mm-mm. Ya bener. Kamu matinya ke rumah dukun nih. Jadi tumbang. Akuilah bahwa nggak punya duit itu membuat orang stres betul. Jangan cuma dibilang anak-anak Tuhan nggak boleh stres, anak-anak Tuhan nggak boleh stres. Jangan cuma bilang begitu. Betul, nggak ada duit tetap stres. Betul. Makanya rajin kerja. Jangan bilang enak enak jadi cece, enak jadi cece kerja say.
Kalian sih lihatnya pas Cici Si J liburan nggak doang. enaknya nggak diliatin. Hmm. Ngelihatnya pas Cici liburan doang, dia juga sambil kerja. Ini, ini aja. Paling males bergerak. Pasir. Udah jauh-jauh waras ya aku sekarang kayak iya Sandi. Puji Tuhan luar biasa sih kalau Sandi ya. Meli apa kan dia Meli? Di Pantai Kelan ya, Cik? Jimbaran ya, say. Kok kamu bilang sih ini tapi nggak ada muka. Ya biarin aja muka aku amun tuan kan. Tuh. Hurufnya kecil-kecil. Ini, Kecil hurufnya. ini. Ya Meli lumayan sih. Cuman Meli tuh ya dimulai dari gini loh. Dulu Meli tuh 2 hari sekali dia menggila, dia marah-marah. Habis itu dia berubah jadi 3 minggu sekali dia marah-marahnya. Dia konselinnya 3 minggu sekali. Terakhirnya 3 bulan sekali dia marah-marah. Marahnya tuh marah yang agak gila gitu ya. Cuman perkembangannya Meli sekarang udah bisa minta maaf tau. Bagus lah. Walaupun aku yang suruh, baru dia mau minta maaf. Itu pun dia pakai bilang gini, coba cek. Michael dong. Gak ada apa-apa. Bilang minta maaf terus. Walaupun gak ada salah. Suami sayang, Iya, suami sayang aja Meli, terus. kamu tiru Michael dong Meli. Kamu tiru Michael Meli. Beneran loh. Tadi pagi tuh saya kan habis olahraga. Tadi siang lebih tepatnya. Saya habis olahraga kan capek banget gitu ya. Saya bilang gini, aduh aku tersolimi tapi aku tetap bertahan. Maksudku itu aku terzolimi waktu olahraga tadi tuh. Kayak capek banget kan gitu. Terzolimi kan waktu rasanya kayak saking capeknya gitu. Tapi aku bertahan menyelesaikan set olahraga aku. Kardio aku selesaikan gitu kan. Terus suamiku langsung bilang gini, sorry sayang. Sampai aku langsung kayak aku bingung. Michael langsung merasa kau terzolimi olehnya. Nih, Tapi kau bertahan ya. sorry sayang terus aku kayak hah kok sorry sayang orang aku loh terzoliminya gara-gara aku olahraga aku bilang kayak gitu. Dia bilang oh kok kira koko apa kamu bilang kok kira koko yang Zolimi. oh, kok kira ada apa kok kira koko yang salah. Kasihan Michael nih. Napas itu Terus dia bilang salah. apa saking seringnya disalahin. Jadi Napas. dia udah nggak tahu salahnya apa, pokoknya minta maaf aja dulu. Cari amannya mas ya. Kok bijaksana kamu kok nggak tahu bijaksana nggak tahu Dia nggak tertekan. bijaksana sih Is. Menghindari keributan. Belum apa-apa dia udah minta maaf. Oh makannya udah datang. Iya. Belum apa-apa dia minta maaf. Bijaksana itu kan. Ada orang bilang suaminya susah minta maaf. Kalau suami saya enggak ya, dia keduluan minta maaf daripada iya. Sampai aku yang kaget ini minta maaf untuk apa ini? Poinnya ini apa? Kalau Meli kan susah minta maaf. Kalau suamiku nggak ada salah pun dia minta maaf duluan. Sama-sama nggak marah sebenarnya. Yang salah nggak mau minta maaf, yang nggak ada salah minta maaf. Betul dia sama-sama nggak marah. Susah banget untuk kita pahami nih manusia-manusia ini. Kalau aku gimana sih masih tiap hari ya errornya. Iya amarahnya sih. Mengapa amarahmu begitu membara sayang? Contoh Cece. Lebih marah lagi.
Nih, aku mau makan dulu ya guys. Bye bye. Bocil-bocil ikutnya lagi di pantai. Bye bye guys, makananku udah datang nih. Hmm. Hmm. Belum semua sih, tapi udah datang ya. Jadi mohon maaf ya. Makan tuh nomor satu biar nggak lemes. Dadah.